warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu minta pemimpin doanya pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, izinkan Ibu untuk absensi terlebih dahulu. Nanti ketika Ibu absen, Ibu mau kalian sebutkan satu kata tentang diri kalian. Contohnya, ketika Ibu bilang selfie, jawabnya cantik. Atau lainnya bisa? Bisa Bu. Nurmianti Matandang, Bismillah, pintar Bu. Mariani, manis juga. Cuksuci Dea Putri, Saya Ibu, cute Bu. Rizky Ananda Hasibuan, Rajin Bu. rajin kali nih. Bismillah. Fitriyanti Parapat, Saya Bu nyimot. Agila Sabita Samosir, Gemas Bu. Sri Utami, Cantik Bu. Selvi Nurajija, Capek Bu. capek dia hari ini. Terus Feby Melati Sukma, oke, semua sudah hadir. Sebelum kita pembelajaran, Ibu dengar tadi pas absensi ada si Selfie yang sedang capek katanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu ada ice breaking supaya Selfie lebih semangat, biar sama semangatnya sama teman-temannya. Untuk anak-anak Ibu silahkan maju ke depan. Bentuk menjadi dua kol. Ya. Ice breaking-nya ikuti instruksi Ibu. Judulnya apa yang Ibu bilang kebalikannya. Jadi ketika Ibu bilang maju berarti Mundur. ketika Ibu bilang kanan berarti Kiri. ketika Ibu bilang kiri berarti Kanan. ketika Ibu bilang mundur berarti Maju. udah. Pegang bahu temannya. Ibu melihat siapa yang konsentrasi antara grup Uut dengan grup Baby. Oke, Ibu mulai maju. Mundur. Mundur, Maju. kanan, Kiri. kiri, Kanan. maju, mundur, kiri. Udah happy? Capek Selfie? Udah semangat ini Bu. Silahkan duduk kembali. Nah, udah semangat belajar hari ini dengan Ibu? Sebelumnya Ibu mau tanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada nggak yang ingat? Penyajian data. Oke, minggu kemarin kita benar yang dibilang Uut, kita belajar tentang penyajian data. Nah, di penyajian data kemarin kita ada bahas apa aja di dalam penyajian data itu? Ya Uut, tabel. Terus tadi si Mariani apa? Diagram Bu. Diagram. Terus kan ada itu diagram ada berapa? Diagram batang Ibu. Iya, Baby bilang diagram batang. Kila? Diagram lingkaran Bu. Diagram lingkaran. Oke. Berarti minggu kemarin kita belajar penyajian data, di mana kita membahas yang namanya bagaimana menyajikan sebuah data ke dalam bentuk tabel, diagram baris, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, dalam pertemuan kali ini kita belajar satu tingkat lebih tinggi, di mana kita belajar tentang pemusatan data tunggal. Kita belajar tentang pemusatan data tunggal. Nah, di pemusatan data tunggal ini kita akan membahas yang namanya min, median, dan modus. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus bahas
yang namanya pemusatan data tunggal, kenapa harus kita bahas gitu. Nah sebenarnya anak-anak, pemusatan data tunggal yang hari ini akan kita pelajari itu sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, ketika kalian nanti menjadi seorang guru, kalian mau melihat rata-rata nilai kelas kalian, itu juga digunakan, menghitungnya menggunakan pemusatan data tunggal yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, contoh lainnya, misalnya si Mariani mau tahu nilai rapotnya, nilai mana yang sering muncul gitu. Nah, itu juga akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini, yaitu pemusatan data tunggal. Nah, harapan ibu ke depannya setelah kalian mempelajari pemusatan data tunggal mulai dari awal pembelajaran sampai akhir, ibu harap kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan pemusatan data tunggal, dan ibu harap kalian mampu mempresentasikan ke depan mengenai pemusatan data tunggal secara tepat dan jelas. Nah, perhatikan ibu, di depan meja ibu sudah ada yang namanya ikat kepala. Nah, ketika ibu panggil nama kalian, silahkan maju ke depan, ambil satu ikat kepala. Paham? Paham, Bu. Feby, Sri Utami, Akila, Devi, Mariani, dan Mian. Fitri, Nanda, dan Lia. Tadi si Cut ke kamar mandi ya? Iya, Bu. Nah, semua silahkan pasang, bisa dipasang. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Contohnya gajah, silahkan duduk di sini gajah. Kelompok kura-kura di tengah, kelompok panda di sini. Punya 3 kasus. Ibu punya 3 kasus. Dengarkan instruksi ibu. Kalian udah bentuk sebuah kelompok. Kelompok cara bermainnya, setiap kelompok mempunyai tanggung jawab atas kelompoknya sendiri. Ya? Jadi ibu punya 3 kasus, silahkan semua keluarkan bukunya. Nanti ibu kasih satu kasus itu menyelesaikan 2 menit. 2 menit. Kelompok panda nampak nggak kasusnya? Nampak, Bu. Nampak? Nah, 2 udah. Kasusnya ada 3, 2 menit. Semua selesai dari kasus pertama 2 menit, langsung lanjut ke kasus kedua. Kalaupun ada satu kelompok kalian yang tidak siap, itu terlewatkan. Udah. Nanti untuk maju kasus 1 itu ibu yang menentukan siapa yang akan maju. Misalnya ibu bilang kasus 1 yang maju kelompok gajah, ikat kepala nomor 3, berarti dia yang maju. Berarti semua harus menulis kasus di depan, bukan satu orang aja yang menulis, tapi semua, karena ibu manggilnya secara acak. Paham? Udah paham? Udah bisa kita mulai? Oh iya, sorry. Ini perhatikan soalnya, belum pertanyaannya. Udah diperhatikan soalnya? 2 menit dimulai dari sekarang. Waktunya 1 menit lagi. Lanjut kasus kedua. Lihat soalnya terlebih dahulu. Perhatikan soalnya. Ini pertanyaannya, dimulai dari sekarang. Cara apa yang paling sering digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah? Dari kasus 2, cara apa yang paling sering digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah? Udah siap semua? Lanjut kasus ketiga. Lihat soalnya. Sudah? Lanjut ke soalnya. Silakan. Sudah ya? Sekarang ibu mau untuk kasus 1 diselesaikan oleh kelompok pura-pura yang ikat kepalanya nomor 2. Terus untuk kasus kedua, ibu mau
diselesaikan oleh kelompok panda ikat kepala 3. Ibu mau kasus ketiga kelompok gajah ikat kepala 2. Silakan maju ke depan. Yang ikat kepalanya ada yang panggil. Silakan di sini kasus 1. Siapa tadi kasus 1? Ya, sedikit aja Kapten kelompok pura-pura. Sudah, silakan duduk. Ibu, perhatikan di papan tulis yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Dari kasus 1, kasus 2, kasus 3, apakah sudah benar jawabannya? Yang kasus kedua? Kereta bu. Apakah sudah benar jawabannya? Iya bu. Ya motor bebas. Ya, kereta ini juga bisa. Kasus 3, apakah sudah benar jawabannya? Oke, untuk kasus 1 nanti kita selesaikan bersama-sama. Kasus 2, kasus 3 kita kunci dulu jawabannya benar atau salah. Tadi kalian bilang benar kan? Oke. Di kasus pertama bisa bantu Ibu? Bisa. Ada datanya 3, 5, 4, 2, 6, 4, 5, 3. Udah, kalau dari panda, kelompok panda itu dijumlahkan. Udah. Nah, dalam matematika untuk mencari rata-rata yang dibilang di kasus pertama itu disebut dengan min. Mencari rata-rata. Nah, kalau tadi kelompok panda langsung menjumlahkannya tanpa ada rumus, kalau misalnya di matematika itu dianya menggunakan rumusnya X bar sama dengan sigma n plus E per n, di mana jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, berarti udah benar kan dari kelompok panda dia jumlahkan semua nih nilai datanya, ya kan? Dibagi dengan berapa banyak datanya. Udah paham? Kalau mencari rata-rata di dalam pemusatan data tunggal dia menggunakan rumus X bar sama dengan sigma n per n. Nah, tadi kelompok pura-pura dia mengurutkan. Mungkin karena diurutkannya makanya kehabisan waktu. Kalau dalam mencari rata-rata kita tidak perlu mengurutkan datanya. Kita langsung saja menjumlahkan nilai setiap datanya dibagi dengan berapa banyak datanya. Paham kelompok pura-pura? Paham bu. Paham, udah. Oke, di kasus kedua tadi ada dia yang namanya apa? Boleh ingatkan Ibu? Nilai yang paling sering Waktu mau ke sekolah ya? Iya, Ya kan ini ada jalan kaki. Ini ada naik motor, naik sepeda. Oke. Kalau di ini dianya yang paling sering muncul di dalam matematika itu disebut dengan modus. Udah, modus kalau tadi kan di soal di kasus 2 itu naik apa yang paling sering muncul gitu. Jadi kalau nanti ada soal yang paling sering muncul berarti dalam pemusatan data itu dinamakan modus. Udah. Nah, modus ini itu kita lihat yang paling sering muncul. Berapa banyak frekuensinya gitu. Berarti kita hitung kan. Kalau ini jalan kaki ada berapa? 2 ya. Kaki ada 2. Terus yang menaikkan kereta, kalau di sini dibuat orang itu kereta berapa? 5. Kalau naik sepeda? 2. Sepeda ada 2. Udah? Paham sampai di sini? Paham Bu. Ibu kantinnya minta nilai tengah, ya kan? Nilai tengah dari makanan tersebut. Nah, kalau dalam soal dibilang nilai tengah, itu dalam matematika, dalam pemusatan data itu disebut dengan median. Ya? Nah, median itu ada 2. Ada median genap dan ada median yang berupa ganjil. Nah, kalian sudah tahu nih yang dari kasus tadi rumus dari min itu apa, terus cara mencari modus itu bagaimana, terus ada median yang ada median ganjil dan genap, rumusnya juga udah tahu. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan selama 7 menit.
Jangan langsung dikerjakan, Ibu bagi terlebih dahulu. Sebentar, jangan langsung dikerjakan. Nah, itu ada 3 masalah di dalam LKPD Ibu. Pertama, kalian tulis dulu nama kalian. Setelah itu, lihat Smart TV yang di depan. Anak-anak, silahkan lihat Smart TV yang ada di depan. Ibu sudah menyediakan waktu selama 7 menit untuk mengerjakan 3 masalah di LKPD. Setelah Ibu klik waktu 7 menit, silahkan kerjakan dimulai dari sekarang. Mau kalian presentasi ke depan, tapi bukan Ibu lagi yang milih, tapi dengan roda keberuntungan. Jadi ketika Ibu pilih masalah 1 yang menyelesaikan kelompok gajah, masalah 2 kelompok panda, masalah 3 kelompok kura-kura. Lihat nomor kepalanya. Dan bisa kita mulai. Ini untuk masalah 1 dulu. Masalah 1. Dua. Untuk masalah 3. Kepala nomor 2. Oke, silahkan yang sudah dulu. Ini frekuensi yang sudah. Masalah 1 dulu. Ini masalah 2. 3. Terus aja masalah ininya. Nggak usah datainnya lagi. Ini nggak usah. Ini aja. Nanti 7 berapa gitu. Nggak usah tulis lagi ini soal. Kelompok panda silahkan perhatikan temannya. Nah, sekarang kelompok gajah silahkan jelaskan. Dari masalah 1. Yang lainnya tolong disimak. Jadi itu kan di masalah pertama itu kan 12 orang yang mengikuti pertandingan menembak pada jarak tertentu. Setiap peserta menembak sebanyak 10 kali. Nah, jadi hasilnya itu untuk setiap peserta itu ada 8, 5, 4, 8, 5, 8, 6 ditambah 4, 7, 7, 2, 3, 5, dan 7. Jadi di sini tentukan rata-rata tembakan. Jadi untuk mencari rata-rata itu kita menggunakan rumus min dengan menjumlahkan seluruh data dan juga membagi banyaknya data. Jadi total keseluruhannya itu 66, datanya itu ada 12, jadi hasilnya 5,5. Tadi kan Ibu udah bilang rumusnya ditulis karena sudah tahu apa rumusnya. Sigma Kita anak matematika harus tulis rumus dulu. Nah, sama jawabannya kelompok panda, kura-kura. Sama, belum. Beri A+ dulu kepada kelompok gajah. Nah, kelompok panda silakan. Yang lain dengarkan. Oke, untuk masalah 2 yang ditanya itu kan kita diberikan data pemilihan ketua kelas. Jadi kami bikin tabel lagi, isinya kandidat, ada 3 kandidat, Rudy, Farhan, sama Kiki. Terus masing-masing itu punya frekuensi yang berbeda. Rudy 7, Farhan 13, sama Kikinya 8. Jadi yang paling sering muncul itu adalah Farhan dengan frekuensi 13. Kemudian siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Itu Farhan karena yang paling banyak dapat suara. Sama semuanya? Sama. Beri A+ kepada kelompok panda. Terima kasih. Silakan dulu. Silakan kelompok kura-kura. Sini saya Dengarkan kawannya. menyelesaikan antara 3. Jadi kawan-kawan boleh ada Dengarkan dulu kawannya. apa aja masalah yang ketiga. Jadi di sini saya akan menjawab yang pertama itu urutkan usia masyarakat tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, jadi di situ nilai yang terendah itu ada 18, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 28, dan 35.
Nah, lalu berapa banyak data yang terurut dan termasuk ke dalam bilangan ganjil atau genap? Yaitu jawabannya adalah 10 yaitu genap. Selanjutnya, bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian sama banyak. Yaitu datanya tetap, terus jawabannya itu 23 dan 24. Jadi selanjutnya jumlahkan kedua data yang berada di tengah, lalu hitung hasil penjumlahannya dibagi 2. Jadi nilai yang di tengah itu kan 23 dan 24. Terus rumusnya apa tadi kalau genap? Kalau genap ME Ya, ME N berdua. S Tambah satu tambah berdua. bagi 2. Dua semuanya Nah, rumusnya adalah X dikali N per 2 ditambah X, N tambah 1 per 2 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya itu adalah 23 ditambah 24 per 2. Hasilnya sama dengan 47 per 2. 47 bagi 2 itu adalah 23,5. sudah benar? Semua sama? Silakan duduk. Berikan aplaus kepada U. Nah, sudah paham dengan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Sekarang giliran kalian uji pemahaman dengan kuis. Kalian tidak perlu menggunakan handphone karena kuis Ibu berupa cerdas cermat. Sekali lagi cerdas cermat. Dia di dalam soal itu nanti ada 2 soal. Yang pertama soal yang kalian perlu coret-coret. Yang kedua ada soal pernyataan. Jadi instruksinya ketika Ibu belum bilang mulai, jangan langsung mulai karena kalian tidak tahu itu bentuknya pernyataan atau soal coret-coret. Oke? Terima kasih, Bu. Nanti di soal pernyataan, iya per kelompok. Nanti di soal pernyataan kalian baru menggunakan, perhatikan ininya. Benar, angkat yang hijau. kalau salah angkat yang Merah. Kalau soal coret-coret, kalian langsung terserah, angkat aja. Gitu. Paham? Udah, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, kita mulai soal pertama. Kita mulai. Waktu dimulai dari 2 menit, dimulai dari sekarang. Ini sebuah pernyataan. Nilai modus dari kumpulan data tunggal selalu bernilai lebih kecil dari nilai median data tersebut. Ini duluan ya. Kelompok gajah duluan yang menjawab salah. Kita tulis salah. Benar. Lanjut untuk kelompok itu 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi kelompok gajah. Ini sebuah soal coret-coret. Lalu berapa? 4,25. 4,25. Jawabannya 16. Lanjut. Nomor 4. Pernyataan lagi. Jika di dalam suatu data nilai ujian dimasukkan satu data baru berangka 0, maka nilai rata-rata kelompok data tersebut tidak akan berubah. Benar atau salah? Benar. Benar. Jawabannya salah. Nanti dulu. Oh iya, Bu. Tadi jawabannya salah tadi kan? Lanjut. Kelompok kura-kura dapat poin 1. Ya, silakan kelompok panda 15. Kelompok panda 15 kan? 15. Lanjut lagi terus. Kelompok panda. Soal terakhir.
Iya, 40 benar. Karena di situ buat ukuran kelompok pura-pura. Udah selesai semuanya. Berarti yang menang pada games kali ini adalah kelompok panda. Kepada kelompok panda. Dan sekarang Isinya bambu ya. Ibu mau dari kelompok panda simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi rata-rata itu jadi dari pembelajaran kita hari ini kita sudah mengetahui rumus dari rata-rata itu adalah sigma n per n. Ini tidak perlu diurutkan. Terus kalau untuk modus itu nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut itu juga tidak perlu diurutkan. Dan juga untuk median itu ada ganjil dan genap, rumusnya itu berbeda. Nah, benar yang dibilang oleh Mianti. Ingat saja kalau rata-rata kalian hitung tidak perlu diurutkan datanya. Kalau misalnya median itu juga itu perlu diurutkan. Kecuali juga modus tidak perlu diurutkan. Sampai sini sudah paham pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Untuk pembelajaran hari ini kita tuntaskan sampai di sini saja. Minggu depan kita akan belajar mengenai pemusatan data berkelompok. Silahkan pelajari di rumah. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu senang dengan kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.